Bayangkan jika sebuah negara memerintahkan seluruh pejabat sipilnya untuk siap tempur, membatalkan liburan, dan menyalakan ponsel 24 jam sehari. Itu bukan latihan militer, itu bukan ancaman perang fisik, tapi itulah cara Cina menanggapi tarif dari Amerika Serikat. Perang dagang Amerika-Cina telah memasuki babak baru. Namun kali ini, bukan hanya angka ekspor-impor yang dipertaruhkan, melainkan juga harga diri politik dan supremasi ekonomi global. Presiden Donald Trump memulai babak ini dengan tarif tinggi terhadap produk-produk China, bahkan mencapai 145% di beberapa sektor strategis. Bagi Beijing, ini bukan sekadar konflik ekonomi. Ini adalah ujian kedaulatan. Sebagai respons, pemerintah Cina melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah hubungan internasional modern. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, dan sejumlah lembaga yang berhubungan langsung dengan Amerika diperintahkan untuk membatalkan semua rencana cuti. Para pejabat wajib menyalakan ponsel mereka tanpa henti. Diplomasi masuk mode darurat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, "Kami tidak ingin perang dagang, tapi kami tidak takut. Jika Amerika memaksa untuk menang sendiri, dunia tidak akan tinggal diam." Inilah awal dari mode perang birokratis, di mana meja kerja menjadi medan tempur dan ruang rapat menjadi garis depan diplomasi. Namun pertanyaannya, mengapa Cina sampai harus bereaksi seperti ini? Apa yang membuat mereka menyebut ini sebagai pertempuran eksistensial? Dan bagaimana strategi Xi Jinping membentuk poros baru perlawanan terhadap hegemoni Amerika? Akhirnya, klip propaganda, diplomasi senyap, dan strategi tarif balasan mulai digerakkan secara sistematis. Ketika bom tarif dijatuhkan oleh Trump, Cina tidak membalas dengan senjata. Mereka membalas dengan propaganda, diplomasi, dan perintah darurat. Kantor-kantor kementerian di Beijing berubah menjadi pusat komando. Para pejabat Partai Komunis diperintahkan siap tempur, bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tapi juga dalam bentuk narasi. Divisi propaganda partai segera bekerja. Berbagai video patriotik disebar di media sosial. Salah satunya menampilkan pemimpin legendaris Mao Zedong yang berkata lantang, "Kami tidak akan pernah menyerah." Pesan ini bukan untuk dunia luar, ini ditujukan ke dalam. Untuk mempersatukan 1,4 miliar warga Cina bahwa perang tarif adalah masalah nasional, bukan sekadar ekonomi. Bahwa ini adalah serangan terhadap martabat bangsa. Tak hanya itu, diplomat-diplomat Cina mulai bergerak senyap. Mereka berkomunikasi dengan negara-negara yang juga jadi korban tarif Trump, termasuk Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Tujuannya jelas, membentuk blok diplomatik global melawan kebijakan sepihak Amerika Serikat. Sementara itu di Washington, perwakilan besar Cina menyampaikan pernyataan tegas, "Kami tidak akan tunduk, tapi kami tetap ingin damai. Jika Amerika Serikat menginginkan negosiasi, maka mereka harus hormati kedaulatan kami." Tapi yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah Cina punya kekuatan cukup untuk melawan dominasi ekonomi Amerika? Bagaimana mereka membalas secara konkret? China tidak menabuh jenderang perang, tapi saat Amerika menyerang, balasan mereka datang dalam sunyi dan sangat menyakitkan. Ketika Trump menaikkan tarif impor produk Cina hingga 145%, Beijing tidak hanya membalas dengan tarif yang sama. Mereka mulai menutup pintu perlahan-lahan dengan sangat strategis. Pertama, Cina menerapkan tarif balasan hingga 125% terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, dari kedelai, daging, hingga kendaraan. Negeri tirai bambu tahu, jantung ekonomi Amerika Serikat ada di sektor pertanian dan industri otomotif. Kedua, Cina mulai memperketat akses bagi perusahaan-perusahaan teknologi Amerika Serikat. Sekitar 60 perusahaan Amerika Serikat dimasukkan dalam daftar pembatasan. Di antaranya, produsen chip, perangkat lunak, dan teknologi pertahanan. Dan langkah paling mengejutkan, Cina mengumumkan pembatasan ekspor rare earth elements, logam tanah jarang yang digunakan untuk produksi baterai, mobil listrik, dan persenjataan militer. 80% pasokan global bahan ini berasal dari China. Tanpa perlu satupun peluru ditembakkan, Cina menyentuh urat nadi industri Amerika. Tak hanya itu, sebagai balasan tambahan, Cina juga membatasi impor film-film Hollywood. Meski tampak simbolik, langkah ini menunjukkan bahwa Beijing mulai menutup ruang budaya dan pengaruh lunak dari Amerika. Langkah-langkah ini bukan hanya ekonomi, ini psikologis.
dan penuh pesan strategis. Jika kamu menutup pasar, kami bisa bertahan. Tapi bisakah kamu Amerika bertahan tanpa kami? Dan bagaimana respons Amerika setelah kehilangan pasar dan bahan baku strategis? Ketika komunikasi runtuh, konflik naik ke permukaan. Di masa awal pemerintahan Donald Trump, hubungan Amerika dan China masih punya saluran komunikasi tingkat tinggi. Presiden Xi Jinping bahkan diundang ke acara pelantikan. Meski yang datang hanya Wakil Presiden Han Zheng, itu adalah simbol bahwa kedua negara masih menjaga jembatan diplomasi. Namun kini, semua itu nyaris hilang. Duta Besar China untuk Amerika Serikat saat ini, Xi Feng, gagal menghubungi lingkaran dalam Donald Trump, termasuk Elon Musk, yang dianggap berpengaruh dalam geopolitik dan industri teknologi Amerika Serikat. Sementara Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, juga tak berhasil menemui counterpartnya, Menlu Amerika Serikat Marco Rubio, yang dikenal sangat agresif terhadap China. Padahal, sebelumnya Wang Yi punya jalur komunikasi erat dengan penasihat keamanan nasional Jake Sullivan, terutama dalam pembicaraan soal pertukaran tahanan langka antara Amerika Serikat China. Kini, jalur-jalur itu hilang. Dalam situasi seperti ini, China menghadapi dilema, ingin berbicara, tapi tak tahu dengan siapa. Sementara itu, Amerika Serikat juga tampak kehilangan kejelasan tentang siapa yang mengambil keputusan di Beijing, karena sistem politik China sangat tertutup dan tersentralisasi. Kehancuran jalur komunikasi ini membuat potensi salah paham meningkat drastis. Bahkan Gedung Putih secara resmi menyebut China seharusnya mengirimkan Ali Wang, pejabat perdagangan senior mereka, untuk negosiasi. Namun yang terjadi, tidak ada kepastian siapa yang mewakili siapa. Kondisi ini sangat berbahaya. Ketika dua raksasa ekonomi dunia tidak lagi berbicara satu sama lain secara resmi, maka diplomasi bisa digantikan oleh propaganda, asumsi, dan keputusan sepihak. Lalu, di mana posisi negara-negara seperti Indonesia, ASEAN, dan Uni Eropa dalam pusaran ini? Ketika tak bisa berdialog dengan musuh, cari sekutu yang sepemikiran. Di tengah isolasi diplomatik dari Amerika Serikat, Tiongkok tidak tinggal diam. Beijing mulai mengaktifkan kekuatan lamanya, diplomasi ekonomi dan geopolitik Asia-Eurasia. Langkah pertama, memperkuat aliansi regional. China intens menjalin komunikasi dengan negara-negara yang juga terkena tarif Trump. Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan, semua menjadi sasaran diplomasi simultan. Tujuannya jelas, membentuk semacam front bersama dalam tekanan ekonomi. Disinilah diplomasi darurat mulai dijalankan. Kementerian Luar Negeri China secara aktif mengirim diplomat-diplomatnya untuk membangun opini global bahwa tarif Amerika Serikat adalah bentuk hegemoni ekonomi yang semena-mena. Bahkan beberapa diplomat China mengutip pidato Mao Zedong dalam kampanye mereka, "Kami tidak akan pernah menyerah." Langkah kedua, menggalang kekuatan melalui inisiatif Belt and Road, BRI. Melalui proyek ini, China menggandeng lebih dari 150 negara, termasuk banyak negara berkembang, untuk menjalin hubungan perdagangan dan pembangunan infrastruktur sebagai tandingan pengaruh Amerika Serikat. Negara-negara di Afrika, Asia Tengah, bahkan Eropa Timur kini menjadi mitra strategis Beijing. Langkah ketiga, mengunci suplai bahan baku. China membatasi ekspor rare earth, logam tanah jarang yang sangat penting bagi industri teknologi tinggi Amerika. Tak hanya itu, mereka juga mulai mengurangi kuota film-film Hollywood masuk ke pasar Tiongkok sebagai bentuk tekanan balik simbolis. Dampaknya, meski kecil dalam nilai, tindakan itu punya sentimen besar. China menunjukkan bahwa mereka punya alat lain, bukan hanya tarif, untuk mengganggu tatanan ekonomi Amerika. Inilah bentuk baru perlawanan, tak lagi frontal, tapi sistematis dan kolektif. Dan pertanyaannya kini makin tajam. Apakah dunia sedang dibelah oleh dua kutub ekonomi besar? Dan di mana posisi Indonesia? Ketika dua gajah bertarung, semut bisa mati di tengah-tengah, atau malah tumbuh jadi harimau. Di tengah perang dagang Amerika Serikat-China, dunia terbelah menjadi dua arus besar. Satu berlabel kapitalisme barat yang dipimpin Amerika. Satu lagi menyuarakan ekonomi kolektif, dengan China sebagai jantungnya. Lalu di mana posisi Indonesia? Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan kelak Presiden Prabowo berupaya menjaga posisi non-blok aktif, namun cerdas dalam membaca arah angin. Buktinya,
Ekspor strategis Indonesia meningkat ke Cina. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor Indonesia ke Cina pada 2023 naik 10,28% dibanding tahun sebelumnya. Produk seperti nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit menjadi komoditas utama. Cina kini menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, mengalahkan Amerika Serikat dan Jepang. Namun, investasi besar Amerika tetap dijaga. Indonesia tidak menutup diri dari Amerika Serikat. Investasi sektor energi dan teknologi tetap dibuka untuk perusahaan Amerika. Bahkan, beberapa proyek green energy dan data center dari Silicon Valley masih aktif di tanah air. Diplomasi strategis Prabowo mulai disusun. Prabowo sebagai presiden terpilih sudah mengagendakan pendekatan kedua kutub, menjalin hubungan baik dengan Cina lewat jalur militer dan ekonomi, sambil tetap menjaga komunikasi kuat dengan Amerika dalam konteks pertahanan dan keamanan Indo-Pasifik. Inilah langkah cerdas, menjadi kekuatan regional netral tapi berpengaruh. Bukan sekadar penonton, Indonesia mulai mengambil posisi sebagai penentu arah di kawasan ASEAN. Bahkan dalam beberapa forum internasional, Indonesia sering dijadikan perantara dialog informal antara Cina dan negara-negara barat. Kesimpulannya, perang tarif Amerika Serikat-Cina bukan hanya soal ekonomi, tapi soal siapa yang akan menulis ulang aturan dunia. Dan Indonesia, jika bermain tepat, bukan hanya bisa selamat, tapi juga bisa untung besar. Karena di era konflik ekonomi global ini, yang netral dan cerdas, bisa jadi penengah sekaligus pemimpin.